kepada cinta aku jatuh. Itu artinya setiap yang dicinta pasti jatuh. Jika dia naik, pasti dia tahu langkah-langkahnya. Makanya semua orang memutuskan bahwa cinta itu buta karena tidak tahu awalnya itu dari mana. Itu bajingan. Begitu ya. Oh ya, Yes. jatuh kan spontan. Oke, hancurkan saya. Oke. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Yusuf. Jadi hari ini podcast pertama saya. Ya. Kebetulan saya kedatangan seorang tamu dan juga yang bisa disebut sebagai seorang penggiat sastra, seni dan sastra. Ya, seni dan sastra. Yang kemudian sudah menerbitkan salah satu karya buku beliau yang sekarang sedang kita display di sini. Yes. Everybody. Jadi ya begitu, silakan perkenalkan dengan siapa. Oke, my name is Ahmad Said. Pakai bahasa Inggris sedikit. Hmm. Nama saya Ahmad Said. Biasa dipanggil Ahmad dan juga Tox. Tapi kebanyakan anak-anak yang put your hands up semua itu yang di Jogja itu ada sebagian orang yang panggil Tox. Jadi Tox itu nama akrab, panggilan akrab. Kalau di Jogja panggil Ahmad itu hanya sekitar 2 atau 3 orang, kayak kakak Presiden Tidore, biasanya kakak Bams sama kakak Kellen Boy sama kakak Teguh Tidore, dan kemungkinan cuma itu. Nah, perbedaannya kalau Tox itu kan panggilan akrab ya. Yes. Terus kemudian Ahmad itu panggilan apa? Panggilan seksi kah atau panggilan apa? Kalau Ahmad itu panggilan pena. Jadi terus. yang dikasih branding itu Ahmad Saidnya, Ahmad bukan Saidnya. Toxnya. Kalau Tox itu panggilan akrab, teman put your hands up. Teman seksi. Teman seksi. Jadi sebenarnya Tox ini itu salah satu teman saya yang kita sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan di Yes, Yogyakarta. di Jogja. Kemudian tinggal bareng bersama juga. Terus kemudian beliau menulis buku itu sedang bersama dengan saya. Ayo, sedang bersama, sedang Jadi, satu circle lah waktu satu itu. circle. Satu kontrakan. Satu kontrakan gitu. Cuman beda Satu kampus. teman diskusi ya toh. Iya, teman diskusi dan beda kampus. Yang beda Beda kampus, tapi sama-sama kita berkecimpung di dunia pendidikan Ya. Jogja. Nah, kemudian ini setahu saya nih, selama saya tinggal dengan Ahmad Said ini kan, Ahmad Said sibuk, begitu sibuk dengan dunia seni, terus kemudian sastra, bahkan ke dunia entertainment seperti dunia perfilman. Jadi itu bagaimana sampai bisa terlibat di dunia entertainment. Kan waktu itu saya begitu sibuk juga dengan kegiatan saya, yang lain, sehingga saya tidak tahu awal mula bagaimana Ahmad Said nih bisa terlibat di dunia perfilman. Jadi sampai usia yang begini tuh saya tuh terlibat di dunia film itu awalnya karena ini sudah tugas akhir. Kan dimana orang sibuk mencari peluang pekerjaan, makanya waktu itu kayak semua lulus ini tuh mau bikin apa nih begitu. Iya, bingung lah. Tuh mau kasih masuk lamaran di mana. Pokoknya kesibukan dalam proses hal itu. Nah, tiba-tiba ada teman teater dan dia lebih dulu terjun ke dunia perfilman. Nah, dia sudah duluan di situ. Nanti dia kasih kabar bahwa ada Ahmad, mendingan kamu cari pekerjaan. Lebih baik anak salto kemari di main film begini. Langsung oke, siap. Makanya hal-hal yang kayak begitu langsung salto ke sana. Coba-coba. Hal itu coba-coba sih, karena pernah terjun di dunia teater lagi. Makanya langsung salto ke sana terus melihat hal-hal yang sebenarnya yang menarik atau yang kurang di Maluku itu. Dan saya pikir kalau di Jogja, kalau untuk berperan ke dunia perfilman orang Maluku itu kayaknya terada tuh. Waktu sama-sama di Jogja, siapa yang di Jogja main film? Jarang. Ada kita teman tapi orang-orang Sumatera. Nah, maksudnya kalau turun tarik dari orang Malukunya kan terada sama sekali. Makanya saya langsung kayaknya harus coba. Makanya salto ke sana dan mencoba main film itu. Tapi ada satu orang Maluku yang dia bermain film di FTV, tapi orang Ternate, tapi dia cuma sekedar pemeran pembantu, bukan pemeran figuran. Oh, figuran. Nah, jadi banci lagi. Tapi kenapa itu salah satu karya itu itu sebenarnya kalau aktor tuh ya begitu, dia
profesional harus menjadi apa saja. Jadi coba ke sana salto bermain film. Terus itu pernah terlibat di dunia entertainment tuh film jamu. Itu menjadi peran penting di situ. Terus iklan Bank Maluku, habis ekstras film layar lebar, film pendek layar lebar, namanya Muklis, itu menceritakan tentang pesantren. Jadi Ustadz ini dia ini sebenarnya pengedar narkoba dan pokoknya narkoba. Pengedar narkoba. Pengedar narkoba. Pengandar lagi. Astagfirullah. Penyedar ya. Penyedar narkoba. Nah, dia tutupi dia penyedar itu dengan menjadi ustadz di pesantren. Itu Muklis judulnya. Terus saya pernah terlibat di FTV lagi satu kali. Dia punya judul itu masih coming soon. Karena tidak bisa disebarkan. Itu pernah bermain dengan itu di bukan FTV, kayaknya film layar bioskop. Layar lebar bioskop. Nah, itu bermain dengan artis. Jadi peran ekstras. Tapi menjadi tetangganya, iya. Tetangga dalam peran di situ. Dalam film peran utama tuh. Dia punya artis itu namanya Sapi? Artis namanya siapa? Iya, tak tahu kita tangannya bermain kok. Itu artis tuh dia punya nama Marcia Timothy. Marcia Timothy. Artis itu, artis yang paling keren. Kakak Vino Gebestin Bini. Iya, ya itu film itu. Jadi semuanya tuh hal kayaknya coba-coba. Itu jadi pengalaman di dunia entertainment begitu. Coba. Kalau coba-coba tuh berarti awal castingnya tuh bagaimana? Ceritanya awal castingnya bagaimana? Jadi pakai bahasa Toran sini? Iya, bahasa Toran. Jadi pakai bahasa Toran. Bajingan, jangan macam-macam. Karena bahasa Toran itu bahasa yang paling seksi menurut saya. Memang bahasa Indonesia itu bagus, cuman sedikit-sedikit kan kalau Trump pernah belajar di Jawa kan, di dalam dunia perkampus dosen itu kadang tuh mengajar pakai bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawa. Betul kita ada. Betul. Nah, itu yang awal pernah mau kritik ke dosen, cuman mau itulah budaya dorang. Jadi maksudnya begini, kalau pernah saya pengalaman pernah orang kan kuliah nih, pengalaman datang di kampus dan kan dosen jelaskan pakai bahasa Jawa nih, langsung sok-sok ambisi aktivis begitu tuh kayak anggota lah. Instruksi kepala gaya tuh. Kepala gaya bodoh-bodoh. Itu seksi tadi. Langsung angkat tangan. Instruksi. Pak, langsung Pak bilang, "Oh ya silakan, ada pertanyaan apa?" Langsung bilang, "Pak, maksudnya kampus ini kan dunia pendidikan. Ya, setidaknya belajar pakai bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar." Langsung ibu bilang, "Kamu mahasiswa?" Pak bilang, "Kamu mahasiswa?" "Oh ya saya mahasiswa." "Bukannya kamu dikenal sebagai mahasiswa yang agent of control, belajar semua bahasa. Nah, masa kamu tidak bisa belajar bahasa Jawa?" Belajar. Karena ini kamu di daerah Jawa. Ya, kamu di Jawa ya harus belajar bahasa Jawa. Langsung kayak tadi aktivis kalau langsung jadi Lombo. Oke, kembali di awal. Jadi pengalaman ini bermain film itu cerita awalnya itu tadi sudah dicerita. Jadi pas masuk casting, ini pengalaman pertama casting film. Biasa kalau masuk teater kan biasa nih. Kalau casting film nih, saya pikir ini pasti kayak yang masuk sana terus kayak X-Factor atau nama apa? X-Factor kayak Kolektor kayak pokoknya kayak begitu. Nah, hampir sama deh begitu. Jadi itu masuk ke sana dalam, juri bilang, kulit hitam dari mana? Langsung saya bilang, "Pak, kan pasti menjasnya pasti orang Papua." Saya bilang, "Bukan, saya dari bangsa Melanesia, mau dan saya dari Maluku." Langsung datang ke sini manggil, ikut casting. Oh siap. Langsung dipanggil, ditanya dari kan itu kan ada 4 juri, perempuan 2, laki-laki 2. Itu yang satu itu orang Malaysia yang produser filmnya orang Malaysia, di situ dia ada di situ. Jadi 4 orang semua. Pas sampai di sana ditanya, baru tanya-tanya kepala gaya. Kalau orang bilang tanya-tanya kepala gaya. Begini, tanyanya begini. Pakai bahasa Toran sih. Iya, bahasa Toran. Bilang, karena
mau main film apa dialog atau monolog, langsung kali dia kepala guys sekali ngana pikir tuh orang melukut tidak bisa langsung kayak ambisi mana tunggu langsung datang bisa mainnya monolog. Dia bilang kalau begitu hancurkan, maksudnya bilang mainkan. Ini ruangan ini milikmu. Langsung coba, langsung kasih kursi, kan ada kursi di situ tuh. Kalau casting film kan disediakan kursi selalu satu. Ini ekspresi apa di situ? Baru ditanya, kan ada 3 ekspresi, bahagia, sedih, marah. Nah setelah bahagia berhasil, sedih berhasil, ekspresi marah terakhir. Jadi karena ekspresi dia marah, karena pikir ini peran, jadi orang lampiaskan, orang punya amarah yang tadinya depresi belum dapat kirim, ketemu kuliah kan terdapat kirim, cari ruang pekerjaan susah, baru pekerjaan dengan batas usia harus ada 25 sampai 30, kayak depresi begitu. Ditampung semua ke situ, lampiaskan di peran casting marah tuh. Jadi tak tahu bikin apa, duduk di kursi. Langsung pikir kan ada apa ini? Kan ada parotang ini. Duduk di kursi begini. Pas langsung dia bilang, "Oke, mainkan." Langsung duduk begini. Duduk kan agak ke bawah nih. Bikin kan ada parotang ini. Langsung dia diam tangkap kursi belakang begini, berdiri langsung banting, pung. Banting kursi Itu. Pung. Terparawi. Langsung banting kursi langsung bilang, karena saya berpikirnya begini. Orang casting film tidak pernah bilang juri bangsa. Nah, ada apa ini? Berpikir enggak ada. Karena ini peran. Banting langsung bilang bangsat. Bilang ke juri 4 orang semua itu. Bangsat. Kalian kalau enggak kerja enggak pecus, saya bunuh kalian semua. Langsung bilang juri begitu, langsung juri kayak cut. Langsung dari situ langsung juri tanya. Biasanya kan bilang nanti ditunggu informasi setelah pulang dari sini, begitu toh. Tapi saya tuh pulang ke sana langsung ditanya, speed sudah datang. belum. Langsung juri tanya begini, langsung selesai cut, langsung juri bilang, mau kalau kamu dipilih peran menjadi orang cacat, mau ke tidak? Langsung saya bilang, mau. Kalau tugas saya aktor itu apa saja dikasih, saya akan siap berperan. Karena saya pikir saat ini kan juga berperan gitu. Iya. Karena aktor tuh dia peran. Setiap hari adalah peran. Apa nama sesuatu yang masih orang mati saja peran kok. Apalagi segala yang hidup. Peran. Nah itu kira-kira pengalamannya sampai bilang juri bangsat. Itu pengalaman dunia entertainment. Awal masuk baru awal apa namanya? Awal casting. Awal castingnya sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Yang terakhir masuk akal. Yang tidak bisa dong bayangkan begitu. Iya. Kayak juri dia berpikir kayak kita ini akan marah nih di mana nih kita kan. Dia kira langsung dia berpikir ini biasa kalau orang marah itu datang ke sana dia kan marah terjelas gitu. Kita terada kita kesana harus banting kursi singkat simpel baru simpel sekali bilang bangsat kalian kalau ngerjain nggak pecus saya bunuh kalian semua. Langsung jadi cut padahal kan masih ada dialog seharusnya cuma langsung bilang cut. Jadi pengalaman dunia entertainment itu. Tapi ngomong-ngomong speed kayaknya dia mau sadar gitu belum sana di belakang. Ayo tuh dekat dulu. Terlepas dari Talkspace apa namanya aktivitas dunia perfilman tuh, kemudian dunia teater tadi cerita. Nah kemudian sampainya ke buku tuh bagaimana? Kalau dibilang terjun ke dunia teater dan buku, saya sudah temukan tulisan menulis duluan. Jadi sebelum terjun ke buku lagi kita salah wangi panas ku. Iya, usah fokus. Jadi terjun ke dunia perfilman dan teater itu saya lebih terjun duluan ke dunia buku, menulis. Saya sudah temukan saya punya dalam diri itu menulis duluan. Makanya kalau ditanya memilih ini peran dan menulis, pilih yang mana, saya akan memilih menulis. Karena yang saya temukan kan duluan menulis. Karena itu hobi, main film juga hobi sih. Itu dua hobi, kalau ditanya ya tetap menulis duluan.
setelah menulis ada waktu main film main. Jadi dua-dua semua itu suka sekali dan harus begitu. Harus Apapun begitu. tetap Terboleh. boleh tetap begitu. Harus begitu. Nah, saya kan salah satu orang yang mungkin ketika Kak Toks nih bikin buku, Ya. nah terus kemudian bikin buku langsung saya baca nih, saya baca. Nah, yang ingin saya tahu nih secara garis besar dari Buku Kak Ahmad P, buku nih apa? Kak Toks P buku nih apa? Kalau saya sebenarnya- sudah tahu, cuman saya tanya dari penulisnya langsung, Oh, iya, secara garis siap. besarnya apa? kalau garis besar dalam buku ini buku judulnya kan Desa Penyair. Iya, Ini garis jadi garis besar besar. ke garis Iya. garis besar. Nah, garis besarnya itu menceritakan menulis keresahan tentang ekonomi, terus lingkungan, terus apa lagi? Cinta. Ya biasanya cinta. Cinta itu yang paling everybody Iya, sebenarnya. salah satu konflik di masyarakat yang paling banyak di anak muda. Anak muda, persoalan anak muda semua itu cinta habis. Cinta habis. Bajingan kau nih. Jadi dalam satu buku tuh pasti ada cinta. Ada cinta. Karena Ada itu salah cinta. satu konflik yang paling universal. Iya, paling universal tuh cinta everybody. Nah, terus dan apa namanya? Dan ada salah satu puisi tentang cinta yang Ya. saya bisa hafal sampai sekarang. Yang awalnya tuh kalau tidak salah apa ya? Dia punya judul cinta. Judul cinta. Oh iya ada. Kepada cinta aku jatuh. jatuh. Kepada cinta aku jatuh. Kepada Tuhan aku ayat-ayat. Ya, Kepada ibu aku doa. Kepada kehidupan Aku aku puisi. Dan kepada pembaca aku buku. Dan kepada kamu aku jatuh cinta. Itu maknanya seperti apa? Jadi saya amat mau kasih ulang puisi itu sedikit. Jadi dia begini. Kepada Tuhan cinta aku jatuh. Kepada Tuhan aku ayat-ayat. Kepada ibu aku doa. Kepada kehidupan aku puisi. Kepada pembaca aku buku. Dan kepadamu aku cinta. Jadi dia punya arti dari setiap bait-bait itu. Karena puisi itu bebas tafsir. Sama orang bebas tafsir tulisan-tulisan orang lain. Itu bebas. Apalagi puisi. Kalau tafsiran langsung dari Kak Toks gimana? Jadi menurut Toks itu cinta itu, jadi yang bait pertama itu dia punya bunyinya kepada cinta aku jatuh. Itu artinya setiap yang dicinta pasti jatuh. Jika dia naik pasti dia tahu langkah-langkahnya. Makanya semua orang memutuskan bahwa cinta itu buta karena tidak tahu awalnya itu dari mana. Itu bajingan. Begitu ya. Oh ya, jatuh kan spontan. Iya, jatuh spontan karena orang jatuh cinta tidak punya persiapan. Tidak butuh persiapan. Tidak butuh persiapan. Karena ada kayak misalnya ada orang yang ada orang yang awalnya kayak trauma karena cinta gitu. Iya, Trauma ada. karena cinta. Dia trauma kita setelah mau pacaran lagi, Setelah setelah mau pacaran. ini. Tiba-tiba ada yang chat. Ih, langsung senyum-senyum sendiri sudah jatuh sudah. Tidak ada Jadi jatuh persiapan. cinta, jadi tidak ada, makanya kayak saya setelah mau jatuh cinta. Nah tiba-tiba kayak begitu kayak tadi. Makanya cinta ini naik-naik, dia turun, dia jatuh begitu tidak sudah. ada orang punya persiapan dalam hal begitu. Yang harus disiapkan Makanya ada lagu yang harus disiapkan adalah siap disakiti. Sudah itu. yang disiapkan itu harus disakiti. Kan ada yang bilang, ada yang lagu kalau saya bilang siapa yang suka panggil sayang tapi tidak punya status tuh. Astaga. Itu Sekarang apa lagi itu? Maksudnya sebenarnya lagu itu siapa yang suka garu-garu pintu itu siapa tuh? Siapa tuh lagunya begitu. Tapi saya tahu ganti dia. Siapa yang suka panggil sayang tapi tidak punya status tuh. Oh, gitu. Oh, berarti itu. Jadi kan dominasi anak muda sekarang Parodi. everybody. Nah, tong keluar dari konteks cinta karena tong cinta keluar sudah dulu. terlalu Kalau sabar, kalau menurut saya itu cinta juga itu penting karena bukan hanya perempuan juga hubungan. Kalau tong tarik ke konteks laki-laki dan perempuan atau antara hubungan itu kalau saya mengartikan bahwa cinta itu kompleks, kekecauan yang kasih lahir kebahagiaan. Jadi kadang bahagia, kadang apa lagi? kadang Stres, depresi, pokoknya dia begitu, kompleks tuh. kompleks. Tara tiap hari bahagia. Kalau harus dimaklumi oleh semua orang. Jadi saya mau bilang kalau orang yang pacaran dengan semua yang rebenati di dunia itu Hasanah tuh kalau ngoni
rasa tiba-tiba baku marah. Itu mau jangan lu banyak bafeta lah dadang lah baca cerita. Kan cerita, kalian bukan diskusi itu kanak-kanak lagi. penting. Ya, kalian bukan kanak-kanak lagi. Kita bukan kanak-kanak Salah lagi. satu menyelesaikan Salah salah satu bukti kedewasaan dalam Kedewasaan hubungan adalah dalam komunikasi. hubungan, komunikasi. Puncak paling tertinggi dari kecintaan ya, Iya. komunikasi. Orang Nah. saja pada butuh komunikasi dengan Tuhan, pas ngoni Iya, terada. terada asli. Ya. Bajingan. Nah, Oke, terlepas lanjut. dari halal cinta karena memang cinta satu Ya. hal yang sangat. Mungkin tong kalau bahas cinta terlalu Cinta antar hubungan tong kayak mundur ke sedikit. mundur sedikit karena memang tompe podcast ini bukan untuk bahas itu. Ntar apa Nah. sih kalau tong bahas? Tong bahas itu mungkin di lain Ya, episode. sekian di dari lain episode. Sobat, lanjut. Nah, kemudian Kak Ahmad ini kan awalnya memang berkecimpung di dunia seni kan di Jogja sana tuh. Yes. Nah, karena mungkin kalau di Jogja kan kalau saya perhatikan, kita perhatikan di Jogja kan dia begitu banyak ruang-ruang, begitu banyak Yes, banyak peluang, sekali. terus kemudian banyaklah hal-hal yang misalnya seni dan sastra tuh kayak orang kasih tangan gini, kayak buka tangan, oke, Nana bisa berpartisipasi di sini, Bebas lah. bebas. Nah, kemudian yang awalnya Kak Ahmad di sana tuh, talks di sana tuh bebas sekali, apa namanya, beraktivitas seni, terus kemudian balik di Kampung. nih di Tidore, Nah. Tidore balik di Oban. Yes. Nah, Jadi begini. mungkin ada kesulitan. Iya, atau ada- kalau dibilang kesulitan ada. Karena segala sesuatu merubah yang buruk menjadi yang lebih baik itu pasti sulit. Pasti sulit. Semua orang pasti sulit. Dan itu sulit sekali. Kalau bilang kan ada saya baca puisi yang dia bilang dari penulis Westernra, dia bilang percuma kamu belajar ilmu seni, belajar filsafat, belajar semua, tapi masih pulang di kampung masih rasa kampung sunyi. Itu kayak bagaimana? Kayak memang semua orang yang merantau pasti akan begitu. Pasti begitu. Yang merasa sunyi karena tuh menganggap tuh kayak terasingkan begitu. Iya. Tapi menurut saya itu orang yang berlebihan, bro. Orang yang Berarti- berlebihan kan. Orang di sana welcome. Dia mau naik ke apa karena terserah dia tuh. Dia mau kerja serabutan, Iya. Serabutan bisa bebas orang di kampung begitu. Cuman karena yang mungkin terlalu ambisius begitu. Ambisius Soalnya dan mungkin berbeda perspektif, berbeda Iya, pandangan. atau terkadang orang yang terlalu membanding-bandingkan, Bandingkan, iya. makanya orang Antara- rasa sunyi. Mm. Tapi kalau ngana merasa hal seperti itu ya terasa sunyi. Ngana tuh terasa sunyi. Tapi rata-rata kesunyian yang dimaksud di anak-anak yang mungkin dong kuliah di laut, tuh dong kuliah di laut, dong balik Terus- itu kesunyian palingan kesunyian kayak Kayak terhadap kendaraan lalu Kayak- lalang iya, terada membandingkan. mall dan Kayak sebagainya terada. kayak dong terlalu membandingkan begitulah di bahasa. Padahal hal-hal seperti itu kan tidak perlu, patut untuk iya. ini Yang ngana apalagi soal kalau dia terada di pandangan sini yang positif. ngana harus bikin bagaimana supaya Dia ada. Dia ada begitu. Dia ada. Dengan hal-hal apa begitu? Terus Karena kemudian keresahan yang keresahan. mungkin mana bawa dari sana dari Jadi melihat hal-hal yang di sini, makanya Kamat pernah mendorong anak-anak karena saya juga mengajar di kampus Unibra. Saya melihat mahasiswa di Unibra masih minim aktivitas gerak-gerik, masih banyak belajar dan bahkan orang sendiri juga belajar ke orang begitu. Iya. Semua Semua kekurangan belajar. Jadi tong saling mengisi. Makanya saya menciptakan satu literasi namanya literasi Sultan. Terus itu yang bergerak karena di sini sudah ada perpustakaan tapi dia mati begitu terhadap orang berkunjung. Saya datang ke sana tuh datang ke sana dia sunyi. Nah, makanya ada teman kita yang namanya Ketua Pemuda di Sufifi juga namanya Kakak Asrula. Nah, pokoknya ada teman-teman yang punya kesadaran tentang hal-hal literasi. Orang datang berkumpul dan tuh menciptakan namanya literasi Sultan itu. Dia punya tugas yang mendorong anak muda apa saja itu ikut serta membaca, mendiskusi segala hal. Karena itu bagian dari kemajuan Ibu Kota Sufifi juga. Ibu Kota Sufifi juga termaju hanya sekedar gedung tapi dengan seni juga. Karena seni itu warna. Terus juga Kamat juga sediakan membuat satu kreativitas namanya Bapolo Kreatif. Itu sifatnya produktif, kasih produk fashion kayak yang kita sudah buat itu tas tempurung. Nanti kakak sering lihat namanya tas tempurung. Terus itu sih cuman itu. Yes. Nah, kenapa Kamat Talks ini memilih untuk
Memilih nama jadi literasi sultan kenapa? Kalau literasi sultan itu karena kita berpikir Sultan Maluku Utara ini kan terlingkar dengan 4 kesultanan. Semoga saja kita anak-anak sultan yang akan kasih besar nama itu lagi. Karena leluhur dulu dong berkasih besar nama Maluku Utara yang seluas ini itu dengan baku perang, toh baku bunuh. Nah tong harus karena sekarang bukan ada konflik lagi. Nah tong harus kasih besar Maluku Utara kan tong bagian dari anak sultan. Kasih besar dengan apa saja yang mungkin dengan seni karena sekarang lebih dominasi banyak orang belajar varian banyak jadi terpapar sih makanya tuh ciptakan literasi sultan dengan kasih besar nama Maluku Utara kasih besar dengan itu dengan membaca karena berpikir membaca adalah jendela dunia kasih besar nama Maluku dengan hal-hal yang memang masih keterbelakangan orang di sini tuh harus dikasih lebih besar lagi kayaknya itu sih kalau motivasi begini, pernah saya baca filsafat ini dia nama Muhammad Iqbal. Dia bilang begini, aku hadir atas pengakuanku. Jadi kalau tong hadir kan tong harus mengakui itu orang ada. Kalau tong tidak mengakui itu orang ada berarti tong terada. Makanya kayak contoh kecil kakak Ahmad Said hadir karena menulis. Kayak petani dia hadir karena dia menanam. Nelayan dia hadir karena dia melaut. Nah sekarang saya mau tanya kamu hadir karena apa? Karena kamu tuh apa? Iya. Kamu harus punya sesuatu untuk menunjukkan bahwa kamu ada gitu. Itu orang harus kalau kakak Ahmad jaga buku dapat dengan orang kakak Ahmad jaga bilang selabir selabir kakak atau selabir dede itu artinya selamat berkarya adik-adik. Selamat berkarya kakak begitu. Jadi selabir. Kalau di dalam komunitas bilang selabir lagi selamat bergabung. Ini bahasa terserah orang menciptakan literasi kata-kata dan terserah. Lanjutkan. Oke.